saya Gita Febriani dari kelas A 2017-3. Di sini saya akan melakukan pembuatan video tentang perawatan tracheostomy. Selamat menyaksikan. Nah, baiklah, yang pertama kita jelaskan tujuan dan tindakan dalam tindakannya. Pertama yaitu kita datang ke tempat pasien. Selamat pagi Bu, perkenalkan saya Gita Febriani yang bertugas pada siang hari ini. Jadi tujuan saya ke sini ingin melakukan perawatan lubang tracheostomy pada tubuh Ibu. Tujuannya yaitu untuk memperlancar jalan napas Ibu dan supaya tidak ada hambatan. Di sini saya membutuhkan waktu sekitar 10-15 menit ya Bu ya. Apakah Ibu bersedia? Nah, baiklah jika Ibu bersedia. Nah, kemudian kita menjaga sampiran, kita tutup, kemudian perawat mencuci tangan. Kemudian kita dekatkan peralatan ke dekat pasien. Pertama, kita isi kom steril menggunakan H2O2. Setelah itu, yang satu lagi kita isi menggunakan NaCl. Kemudian, setelah itu kita lepaskan oksigen jika pasien terpasang oksigen. Kemudian, perawat memakai handscoon. Perawat memakai handscoon bersih. Setelah kita memakai handscoon bersih, kemudian kita buka inner kanulanya berlawanan arah jarum jam. Setelah itu kita masukkan ke H2O2. Kemudian setelah itu kita buka pembungkus bros nilonnya. Setelah itu kita lepas handscoon. Kita pasang handscoon steril. Kemudian setelah itu kita bersihkan inner kanula yang udah masuk. Setelah itu kita pindahkan inner kanula dari H2O2 pindahkan ke NaCl. Kemudian kita bersihkan menggunakan bros nilon yang sudah dimasukkan dengan NaCl tadi. Kemudian kita bersihkan, kita gosok-gosok sampai bersih. Kemudian kita letakkan di bak steril. Setelah itu kita lepas handscoon steril. Kemudian kita akan melakukan catheter suction, yaitu pertama kita posisikan pasien kalau yang sadar volar atau semi volar, dan tidak sadar yaitu lateral menghadap perawat.
Siap ya. Kemudian kita berikan oksigen manual atau ventilator. Setelah itu kita pasang handscoon steril. Kemudian setelah kita memasang handscoon steril, kemudian kita sambungkan kateter suctionnya ke suction tubing. Itu. Setelah itu kita hidupkan. Setelah itu kita tes terlebih dahulu apakah sudah masuk atau belum. Kemudian setelah itu kita masukkan kateter suctionnya sepanjang 10-12,5 cm atau sampai kain batuk. Siap ya. Kemudian kita tarik sambil memutar tidak lebih dari 10 detik. Setelah itu kita bilas. Setelah itu di sela suction kita berikan oksigen 3-5 kali. Kemudian ini suction dilakukan maksimal sebanyak 3 kali. Setelah itu kita letakkan. Kemudian kita pasang inner kanula yang sudah kita bersihkan tadi. Kemudian kita kunci sampai sudah pas. Setelah itu kita berikan oksigennya lagi jika pasien terpasang oksigen. Nah, kemudian kita akan melakukan yang disposable, yaitu yang pertama kita lepas sarung tangan. Tadi kita lepas sarung tangan, kemudian kita memakai sarung tangan bersih. Setelah itu kita pasang sarung tangan bersih. Setelah itu kita lepaskan inner kanula yang lama berlawanan dengan arah jarum jam. Setelah itu kita letakkan di plastik yang sudah disediakan. Karena pasien tidak ada, kita letakkan di bengkok. Kemudian setelah itu kita lepas handscoon. Kemudian kita buka pembungkus inner kanula yang baru. Setelah itu kita pasang sarung tangan steril. Kemudian kita ambil inner kanula yang baru. Kemudian kita pasang, kita kunci lagi. Nah, setelah itu kita akan mengganti tali dan kasa tracheostominya. Yang pertama kita siapkan kasa yang baru. Setelah itu kita siapkan lidi kapas yang sudah kita berikan dengan heparin. Nah, setelah itu kita buka kasa yang lamanya. Kemudian kita bersihkan menggunakan lidi kapas tadi yang sudah dicampur heparin. Kita bersihkan dari lubang masuknya tracheostomi, yaitu dari dalam keluar. Kemudian kita ganti menggunakan lidi kapas yang satu lagi. Bersihkan dari dalam keluar. Setelah itu kita pasang kasa yang sudah kita siapkan tadi. Itu ujung kapasnya kita lipat sisi kiri dan sisi kanannya. Nah, setelah itu kita lepas handscoon, kemudian jika pasien terpasang oksigen, kita pasang lagi oksigennya. Kemudian kita pasang handscoon steril, kita akan mengganti tali tracheostominya, yaitu pertama kita siapkan tali tracheostominya, yaitu sepanjang 2,5 kali lingkar leher. Kemudian ujungnya kita potong diagonal. Setelah kita siapkan, kemudian biarkan tali yang lamanya di sini. Atau bisa 2 cara, tali yang lama kita buka terlebih dahulu. Kemudian kita buka tali yang lamanya. 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 Kemudian kita buka tali yang lamanya
kita pasang tali yang baru. Pertama kita lipat ujung duanya di sisi. Setelah itu kita masukkan ke dalam dan menuju sisi sebelahnya. Setelah itu kita ikat, kemudian satu jari kita letakkan untuk menguatkan talinya. Kemudian kita tahan supaya dia tidak lepas. Itu kita ikat. Kemudian setelah itu kita lepas handscrew, kemudian kita bersihkan alat. Setelah itu kita rapin pasien, kemudian kita jika pasien terpasang oksigen tadi kita pasang lagi oksigennya. Kemudian setelah itu kita lakukan evaluasi respon klien dan evaluasi dari respirasi klien. Kemudian baiklah Bu, sudah selesai saya lakukan perawatan lubang tracheostomi pada Ibu. Bagaimana perasaan Ibu, Bu? Alhamdulillah sudah enak ya Bu ya. Kemudian gimana napas Ibu, Bu? Apakah lancar atau ada hambatan Bu? Nah, udah lancar ya Bu ya. Nah, baiklah. Kemudian setelah itu kalau begitu Bu, saya pamit terlebih dahulu ya Bu ya. Terima kasih Bu. Kemudian perawat melakukan dokumentasi. Pada tanggal 22 Desember 2020 telah dilakukan perawatan tracheostomi pada pasien A. Kemudian tindakan yang dilakukan yaitu mengganti tali, kasa, dan melakukan pembersihan di lubang tracheostominya. Kemudian pasien merasakan nyaman. Tanda tangan perawat Gita Febriani. Terima kasih.